semuanya, Assalamualaikum. Kembali lagi di video reaction saya kali ini guys. Oke, mudah-mudahan semuanya sehat selalu. Nah, kali ini saya mau tengok video pembahasan tentang ini ya. Puncak kepercayaan dunia pada Indonesia semakin meningkat. So, jangan lama-lama lagi, mari sama-sama tengok video ini. Let's go. Kita mengetahui bahwa selama ini Indonesia lebih lama dikenal sebagai negara berkembang, tapi di era Presiden Joko Widodo, Indonesia saat ini masuk ke tahap negara maju. Negara maju yang bahkan lebih jauh lagi negara yang independen dengan banyak sekali kemajuan-kemajuan detail yang begitu memuaskan. Menyandang gelar negara maju bahkan masuk ke 7 besar ekonomi dunia, Jokowi berhasil membuat Indonesia dilihat dan menjadi ladang investasi negara-negara maju. Datang ke Indonesia, lakukan investasi di sini, terkaya SDM dan SDA yang ada. Ini adalah sebuah amanat dan kehormatan besar, dan betul-betul kita berada di puncak kepemimpinan global saat ini. Puncak kepimpinan global. Karena kita sekaligus sekarang ini juga sebagai ketua ASEAN. Makin tinggi gitu ya, Apa yang tingkat ingin kepercayaan saya ingatkan, global itu adalah pada Indonesia. Kepercayaan yang tidak mudah kita peroleh. Betul, Kepercayaan. tidak mudah untuk diperoleh ya. Kita jadi pengusaha juga yang kita bangun adalah kepercayaan orang terhadap betul. kita. Ini juga sebagai negara kita juga membangun kepercayaan internasional, kepercayaan global, kepercayaan negara-negara lain terhadap Indonesia. Ini yang tidak mudah. Betul, tidak mudah ya. Ini yang tidak mudah. Kenapa? Negara lain, internasional, global percaya kepada kita. Karena memang kita bisa dipercaya. Dan konkret, real. Menyajikan angka-angka. Ekonomi kita bagus. Di antara negara-negara G20 kita termasuk yang terbaik. Ini membangun kepercayaan dari satu-satunya negara di ASEAN. Mereka percaya sama Indonesia masuk G20 jadi presidensi lagi. Di Eropa di mana aja nanya, siapa the next yang akan memimpin Indonesia? Apakah masih sama komitmen dengan Bapak Presiden Jokowi atau tidak? Itu memang menjadi pertanyaan untuk kita. Dan saya pikir kita harus mampu bekerja sama, mampu meyakinkan para investor bahwa Indonesia ke depan akan baik-baik saja. Artinya siapapun pemimpinnya, tapi itu sebuah tantangan yang kita harus jawab bersama. Saya tidak bisa terlalu memberikan harapan palsu kepada teman-teman investor, tapi satu hal yang saya yakinkan bahwa sampai dengan sekarang Bapak Presiden Jokowi itu sangat konsisten dan kontinu dalam rangka menjaga investor dari semua negara dan terutama bagian hilirisasi khususnya di ekosistem hilirisasi ya. Karena tidak mudah mendapatkan kepercayaan dari sebuah investasi. Begitu sebuah negara sudah dicap tidak baik untuk investasi, nggak akan ada yang mau datang ke negara kita. Dan kalau sudah nggak ada yang datang, artinya apa? Barang-barang harus kita impor dari luar. Meskipun dunia pada posisi krisis finansial, tetapi Indonesia masih dipercaya untuk investasi perusahaan-perusahaan besar masih dunia. dipercaya untuk investasi kita akan ya. semua di tahun ini akan mulai berjalan. Tadi saya lihat Eropa sangat luar biasa sekali, tapi memang kita harus akui bahwa geng Eropa Amerika dengan sistem aturan mereka yang menghendaki untuk salah satu negara tidak ikut terlibat, saya pikir teman-teman sudah tahu itu sangat kuat sekali. Dan di sini sebenarnya peran Indonesia untuk memainkan sistem ekonomi bebas aktif. Kita berkawan kepada semua negara, tapi kita tidak boleh diatur oleh satu negara. Dan di sini esensi terbuka, arahan tapi Bapak Presiden tadi menyampaikan bahwa kita harus menjaga betul Indonesia agar investor bebas semuanya aktif bisa ya. masuk ke Indonesia dengan baik. Dan kita kejar investasi apapun, karena itu sekali lagi akan menciptakan lapangan kerja yang sangat besar, kemudian pajaknya bisa menambah penerimaan negara dan juga cadangan devisa kita, dan yang paling penting akan men-trigger pertumbuhan ekonomi di negara kita.
Keberhasilan Jokowi ini tentu menjadi salah satu patokan keberhasilan pemimpin selanjutnya. Buktinya sudah ada banyak investor asing yang menanyakan apakah komitmen pemimpin baru Indonesia nantinya sama seperti Jokowi. Di era Jokowi, Indonesia benar-benar berbenah ke arah kemajuan pembangunan. Tidak lagi hanya berfokus kepada satu atau dua pulau saja, tetapi berfokus secara Indonesia sentris dari segi arah ekonomi. Jokowi tidak hanya membangun ekonomi Indonesia, tapi juga arah ekonomi dunia. Seluruh elemen bangsa menjadi penting di sini. Ini adalah investasi untuk masa depan meski banyak hambatan menghadang. Namun tidak bisa dipungkiri bahwa banyak negara lain yang sangat menghormati Presiden Jokowi sebagai seorang pemimpin yang bersih dan bekerja keras buat rakyatnya. Hasil kerja pemerintahan Presiden Jokowi itu terpampang nyata. Jalan, jembatan, pelabuhan, bandara, pos perbatasan, kawasan ekonomi khusus yang tersebar di seluruh Indonesia dan pemangkasan birokrasi. Untuk mempermudah investasi, hal ini tidak terlepas dari kepercayaan seluruh rakyat Indonesia terhadap pemerintah sebagai pemimpin negara karena pemerintah dipandang memiliki integritas moral yang tinggi. Kepercayaan terhadap pemerintah juga merupakan pendorong efektivitas pemerintah dan pembangunan ekonomi, serta merupakan ukuran dari hasil kebijakan pemerintah. Jokowi adalah pemimpin yang pandai memanfaatkan situasi seperti perang dagang antara China dan Amerika yang berujung pada hubungan yang terus memanas antara kedua negara tersebut beberapa waktu belakangan ini. Bagi Jokowi, ini adalah peluang emas yang harus cepat ditangkap dan tidak boleh disia-siakan. Jokowi yang tidak pernah kenal lelah dan putus asa dalam membangun negara. Jokowi fokus mengejar ketertinggalan Indonesia tahun lalu. Oke guys, jadi telah dia video pembahasannya ini. Jadi tingkat kepercayaan global gitu ya pada Indonesia semakin bertambah, semakin meningkat gitu. Dengan banyaknya penglibatan Indonesia di kancah internasional, di kancah global, dan dapat menarik gitu ya lebih banyak investor masuk ke Indonesia gitu. Dan ya betul, tingkat kepercayaan global ini ya bukan mudah untuk diperoleh gitu kan. Sebab dengan adanya tingkat kepercayaan tinggi daripada global gitu ya, terutamanya untuk para investor global gitu kan, pasti akan membuka lebih banyak lagi khususnya untuk para investor gitu kan. Jadi Indonesia berjaya untuk mendapatkan gitu ya kepercayaan yang tinggi daripada dunia global, sekaligus membuka ruang untuk semua investor berinvestasi di Indonesia, sebab Indonesia juga memang mempunyai pelbagai potensi, mempunyai pelbagai kelebihan. So terima kasih banyak sebab kamu sudah menonton video ini. Jangan lupa macam biasa untuk support channel saya dengan subscribe, like video ini, dan jangan lupa untuk komen juga, oke? Terima kasih banyak dan kita jumpa lagi di video seterusnya. Assalamualaikum.